sakit. Salam sehat, salam semangat buat kita tetap belajar online ya anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai PPKN. Ya, materinya apa? Mari kita simak penjelasan dari Ibu untuk hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang tolong menolong ya. Sikap tolong menolong itu sangat baik untuk kita lakukan karena kita sebagai makhluk hidup harus memiliki sikap tolong menolong, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Contohnya di sini ya, ada temannya yang sedang naik sepeda dan terjatuh ya. Sikap kita harus yang kita lakukan adalah langsung menolong ya, mana yang luka langsung diobatin, kira-kira sepedanya kurang baik ya kita bawa ke bengkel ya, seperti itu. Kita akan membahas tentang definisi tolong menolong ya. Definisi atau arti kata tolong menolong berdasarkan KBBI online yaitu tolong tolong yaitu meminta bantuan. Bertolong-tolong yaitu sikap saling menolong. Sedangkan menolong yaitu membantu untuk meringankan beban atau penderitaan orang lain ya. Kita akan bahas kembali di sini sikap tolong menolong. Tolong menolong adalah saling membantu tanpa pamrih antara sesama manusia. Membantu tanpa pamrih merupakan hal yang baik. Jadi kita ketika membantu orang lain jangan pernah mengharapkan suatu imbalan ya. Ingat, kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi kita perlu orang lain. Oleh sebab itu, kita harus melakukan yang namanya sikap tolong menolong ya. Contoh sikap tolong menolong di rumah ya, seperti ini contohnya sikap tolong menolong di rumah yaitu membantu kakak memperbaiki sepeda, membantu adik belajar ketika adiknya tidak mengerti, kemudian membantu orang tua membersihkan rumah ya, kalau kita masih SD ya bisa membantu menyapu ya, seperti itu. Kemudian membantu ayah membuat pagar, contohnya adalah merapikan saja. Kalau kita main-main pisau atau apa kan berbahaya ya, seperti itu. Contoh tolong menolong di sekolah, menolong teman yang jatuh ya, seperti tadi Ibu jelaskan di awal, ketika kita melihat temannya jatuh, kita harus segera menolong, jangan menertawakan, itu sikap yang tidak baik. Kemudian menolong teman yang kesulitan belajar. Misalnya tadi udah dijelaskan di sekolah tentang materi sikap tolong menolong tetapi belum paham, boleh membantu temannya. Kemudian membantu guru menghapus papan tulis ya, itu adalah sikap yang baik. Dan membantu menjaga kebersihan kelas, itu merupakan kewajiban semua anak-anak ya, seperti itu supaya kelasnya bersih, nyaman dan tertib. Kemudian tolong menolong di masyarakat. Itulah di sini menolong nenek yang menyeberang jalan, menolong nenek yang sedang berjualan jatuh, buah-buahnya nih seperti di gambar nih ya. Ada nenek yang sedang berjualan, tiba-tiba buahnya jatuh dan ada anak sekolah nih ya, langsung menolong. Itu adalah sikap yang perlu kita amalkan atau kita lakukan. Kemudian membantu tetangga yang hajatan ya, seperti itu. Dan membantu tetangga yang terkena musibah, contoh di gambar sebelah ini, yaitu memberi sumbangan ya, seperti itu. Lanjut berikutnya adalah Ibu akan memberikan contoh-contoh dari tolong menolong di sini. Tadi udah kita bahas seorang nenek yang jualan buah jeruk, buahnya jatuh, akhirnya ditolong oleh anak-anak sekolah. Itu sikap yang perlu kita contoh. Kemudian ini adalah di rumah. Yang satu menyiram bunga, satu menyapu, dan satu mengepel. Adalah contoh yang baik di rumah. Dan ini adalah sikap yang perlu kita lakukan juga, menolong orang yang kesusahan atau orang pengamen. Ini pulang sekolah, ketemu di jalan, akhirnya dikasih uang, seperti itu. Nah, ini contoh juga di rumah ya. Mereka sedang mau merapikan depan rumah terasnya. Ada yang menyapa, ada yang menyiram, kemudian ada yang mengaduk semen ya, seperti itu. Mereka sedang membersihkan atau membereskan rumah. Kemudian di sini adalah contoh sikap berbagi dengan orang lain ya. Ketika terkena musibah kita harus berbagi ya.
Kemudian yang terakhir di sini kita lihat gambarnya adalah ketika mereka sedang bermain sedang bermain, tiba-tiba temannya terjatuh ya, langsung mengangkat tangannya, ayo teman ya, itu adalah sikap yang baik. Jangan ditertawakan atau diledek ya temannya, tetapi harus kita tolong ya. Oke, jadi sikap tolong menolong adalah saling bantu membantu agar suatu masalah yang dihadapi cepat terselesaikan. Dan tolong menolong sudah harus menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai makhluk hidup ya, seperti itu ya anak-anak. Semoga penjelasan dari Ibu hari ini tentang sikap tolong menolong dapat diterapkan di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Ketika ada hal yang terjadi, perlu bantuan kita, kita harus segera menolong ya. Jangan menertawakan atau meledek, itu adalah sikap yang tidak baik ya. Nah, tugasnya adalah mengerjakan LKS halaman 59 sampai 60 bagian A saja. Dan kemudian paket halaman 76, ayo menulis ya. Kerjakan dengan baik dan dijapri ke wali kelas masing-masing dan tetap di rumah dengan protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat.